kasih sahabat Oase, Anda masih bersama kami dalam Oase. Kita lanjutkan kembali nih diskusi kita bersama dengan Kak Alma. Baik Kak Alma, tadi terakhir kan kita sudah menyebutkan bahwasannya dampak atau efek dari berlebihan overthinking ya. Bahwasanya yang pertama tadi adalah dampaknya bisa dari kesehatan fisik maupun mental juga, dan yang kedua tadi bisa bikin kita itu nggak fokus dalam menjalani kehidupan gitu ya. Nah kemudian nih tadi kan kamu sudah nyebutin penyebab-penyebab dari overthinking itu. Terus bagaimana sih solusi nih dari agar kita ini tidak overthinking itu, gimana nih solusinya menurut Kak Alma? Baik, jadi solusi itu kan bermacam-macam ya. Ada yang orang itu bisa meng-copy paste dari orang tersebut, ada yang juga yang tidak bisa gitu. Jadi solusi setiap orang itu berbeda-beda. Tapi ini ada beberapa solusi yang mungkin sahabat Oase bisa mengatasi, bisa menjadi acuan gitu ketika sahabat Oase overthinking. Jadi yang pertama kita harus meyakini bahwa akal itu punya batasan. Karena jadi ketika kita berpikir, kita jangan terus berpikir, jangan terus memikirkan sampai di luar akal gitu. Ujung-ujungnya nanti stres, karena kita harus mengetahui bahwa akal itu dia itu punya batasan, punya batasan. Ketika akal itu udah nggak mampu untuk menjangkaunya, kita serahkan pada hati. Seperti tadi yang disebutkan sama Kak Vivi, ketika Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, kita di situ kata Jalaluddin Rumi dikisahkan ketika Jalaluddin Rumi mengibaratkan bahwa akal itu seperti malaikat Jibril. Jadi ketika Rasul naik ke langit ketujuh, nah di situ malaikat Jibril nggak ikut. Nah ketika sampai di langit ketujuh, Rasul naik ke Sidratul Muntaha. Nah di situ hati yang bekerja, jadi bukan akal lagi yang bekerja gitu. Jadi kita harus mengetahui bahwasanya akal itu punya batasan. Lalu solusi yang kedua adalah kita harus ganti kata seharusnya dengan semampunya. Karena salah satu penyebab overthinking itu kita gini, seharusnya saya itu begini tadi itu. Kita kayak nargetin diri kita harus gitu. Padahal sebenarnya diri kita ini belum tentu bisa gitu ya. Iya betul. Jadi kita harus semampunya. Sebagaimana dalam surat At-Taghabun ayat 6 bahwasanya kita harus bertawakal kepada Allah, tapi dengan apa yang kita mampu, dengan semampunya. Jadi jangan sampai kita melakukan sesuatu itu kalau kita nggak mampu gitu, kita jangan memaksakan diri, karena kalau kita memaksakan diri nanti ujung-ujungnya overthinking lagi, kita mikirin terus gimana caranya. Tapi ketika kita bekerja dengan semampunya, nah itu akan lebih enak kepada diri kitanya, impactnya juga akan lebih baik kepada diri kita. Kita nggak akan mikirin hal-hal yang emang di luar kemampuan kita. Orang bilang kalau kita nggak mampu, kita harus belajar. Nah di saat kita udah belajar, kita udah berusaha berikhtiar, kan di situ kita ada tawakal. Nah ketika udah tawakal, ketika Allah nggak ngizinin kita harus bisa itu, ya udah gitu, nggak usah memaksakan diri kita. Yang penting kita bekerja, kita melakukan hal tersebut itu apa yang kita mampu, bukan apa yang kita pengen gitu. Baik, jadi pastinya setiap orang itu kan memiliki kekurangan dan kelebihan ya Kak Alma. Jadi kelebihan itu kita maksimalkan sebaik mungkin, dan kekurangan itu ya kita lebih perbaiki lagi lah gitu pastinya. Lalu selanjutnya solusi ketika kita menghadapi overthinking itu, kita harus memaksimalkan apa yang kita lakukan agar kita nggak bisa ngomong seandainya. Misalkan kita udah maksimal nih melakukan hal tersebut dengan semaksimal mungkin, dengan semampu kita. Nah setelah itu kita nggak bisa nih ngomong, kalau kita nggak maksimal nih, andai aja tadi aku ngelakuin kayak gini, andai aja aku kayak begini tadi gitu. Maka dengan kita melakukan hal tersebut dengan semaksimal mungkin yang kita bisa, yang semampu kita gitu, maka tidak akan terjadi overthinking tersebut. Tidak ada kata berandai-andai. Berarti sering kan Kak Vivi ketika melakukan sesuatu gitu, ketika kita nggak maksimal yang kita capai gitu, kita nggak maksimal gitu,
Nah itu kita kadang berpikir lagi, andai aja tadi nggak kayak gini gitu, andai aja tadi harusnya tadi saya begini gitu. Oh, itu udah terjadi sebenarnya ya. Mm-mm. Jadi sebisa mungkin semampu kita gitu, kita harus melakukan hal yang kita kerjakan itu dengan semaksimal mungkin. Lalu solusi yang selanjutnya adalah sadari bahwasanya segala sesuatu itu bukan ada di tangan kita, tapi semuanya itu Allah yang ngatur, ada di tangan Allah, ada pada kekuasaan Allah. Jadi kita jangan mikir segala sesuatu ini yang kita kerjakan ini itu berkat kerja keras kita. Itu kita yang ngelakuin, itu kerja keras kita. Tapi kita harus sadar bahwa itu tuh semua ada kehendak Allah. Itu atas kekuasaan Allah. Jadi ketika kita mikir bahwasanya itu adalah kuasa Allah, itu adalah atas kehendak Allah, maka di situ kita ada rasa tawakal sama Allah. Jadi karena kalau kita misalkan kita ngomong bahwasanya itu adalah kuasa kita, itu adalah pekerjaan kita, di situ akan rasa overthinking, ada rasa pengen terus lebih dari itu dan terus-terusan gitu. Tapi ketika kita udah bekerja dengan semampu mungkin, dengan semaksimal mungkin, nah ketika kita berpikir bahwasanya ini adalah kuasa Allah, ini adalah kehendak Allah, jika Allah mengizinkan maka ya udah Allah akan mengabulkan segala apa yang kita inginkan, yang telah kita ikhtiarkan gitu. Kita sudah berusaha. Nah, lalu selanjutnya adalah solusi selanjutnya, kita harus bertawakal sama Allah. Seperti tadi, kita menyerahkan segala urusan kita. Kita sudah berikhtiar, kita sudah bekerja dengan semampu kita, maka kita serahkan sama Allah. Kita minta terbaik sama Allah. Ketika Allah nggak ngasih yang terbaik sama kita gitu, maka ya udah, kita bekerja lagi gitu, kita berikhtiar lagi sampai Allah menemukan titik bahwasanya ini yang terbaik buat kamu gitu. Lalu selanjutnya adalah kita menjadikan waktu-waktu luang itu sebagai hal-hal yang positif, karena overthinking itu kan sering terjadi ketika di waktu-waktu luang. Maka kita gunakan waktu-waktu luang itu seperti kita mengerjakan hobi kita atau kita mengerjakan tugas-tugas kita, sehingga kita lupa akan hal-hal yang bisa mengancam akal kita dan juga hati kita karena overthinking. Nah, yang terakhir adalah kita berdoa dan berzikir. Kita mendekatkan diri kepada Allah. Kita berserah diri sama Allah, kita berdoa, kita minta yang terbaik sama Allah. Terus kita pokoknya ketika suatu hal yang emang kita inginkan, suatu hal yang emang kita nggak inginkan, kita serahkan diri sama Allah, kita serahkan semuanya sama Allah, karena segala sesuatu itu Allah yang ngatur, biar kita yang ngejalaninya, Allah yang ngatur gitu. Baik sahabat Oase, itu tadi diskusi kita bersama dengan Kak Alma dengan judul overthinking dalam pandangan Islam. Jadi dalam pandangan Islam overthinking itu tidak diperbolehkan karena overthinking itu adalah salah satu yang berlebih-lebihan. Yang mana berlebih-lebihan itu di dalam Islam tidak diperbolehkan. Maka dari itu lebih baik jangan sampai kita beroverthinking dan lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saatnya saya Vivi Rahayu izin pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.